Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, mereka membawa janji manis, kemerdekaan Asia dari penjajahan Barat. Namun di balik slogan Asia untuk Asia, ada kepentingan besar yang harus ditopang. Kekuatan militer Jepang yang semakin melemah. Dari sinilah muncul sebuah pasukan pembantu yang kelak dikenal dengan nama Heiho. Heiho berasal dari kata bahasa Jepang, Heihei Gunhoen, yang berarti pasukan pembantu tentara. Heiho bukanlah pasukan utama, melainkan tentara rendahan yang dibentuk untuk membantu tentara Jepang di medan perang maupun dalam tugas-tugas logistik. Mereka direkrut dari pemuda-pemuda pribumi Indonesia dengan iming-iming, gaji tetap, pakaian seragam, makanan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya, Heiho tidak memiliki kedudukan sama dengan tentara Jepang. Mereka ditempatkan jauh di bawah, bahkan lebih rendah daripada Romusha. Kehidupan seorang Heiho penuh dengan kerja keras. Mereka diperintahkan untuk menggali parit perlindungan, membuat benteng pertahanan, memperbaiki jalan, jembatan, hingga lapangan terbang. Dalam medan perang, Heiho menjadi pasukan pelapis, pembawa logistik, pengangkut amunisi, bahkan perisai hidup di garis depan. Tak jarang mereka dipaksa ikut bertempur, namun tanpa pelatihan militer memadai dan perlengkapan layak. Banyak Heiho yang akhirnya dikirim ke luar negeri, ke medan perang di Birma, Malaya, Filipina, hingga Kepulauan Salomon. Dari ribuan yang berangkat, tidak semuanya kembali. Berbeda dengan peta yang memiliki tokoh-tokoh yang kelak menjadi pemimpin militer Indonesia, seperti Sudirman atau Gatot Subroto, Heiho nyaris tanpa figur besar. Heiho sengaja dibentuk Jepang agar tidak memiliki struktur kepemimpinan lokal yang kuat. Namun banyak pemuda yang pernah menjadi Heiho di kemudian hari ikut bergabung dengan Laskar Rakyat dan TNI setelah proklamasi. Pengalaman mereka dalam kedisiplinan militer, meski hanya sebagai pasukan bawahan, menjadi bekal berharga saat revolusi kemerdekaan. Heiho didirikan pada April 1943, hanya setahun setelah Jepang masuk ke Indonesia. Pusat rekrutmen dan pelatihan tersebar di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, hingga Makassar. Dari titik-titik inilah ribuan pemuda dikirim ke berbagai front peperangan. Diperkirakan, jumlah Heiho di Indonesia mencapai sekitar 42.000 orang pada puncaknya. Sebagian besar adalah pemuda berusia 18 hingga 25 tahun dengan latar belakang pendidikan rendah, karena Jepang lebih suka merekrut mereka yang bisa diperintah tanpa banyak bertanya. Ketika Jepang menyerah pada sekutu pada Agustus 1945, nasib Heiho pun berakhir begitu saja. Mereka tidak pernah diakui sebagai pasukan resmi, tidak mendapat penghargaan, bahkan sebagian terlunta-lunta tanpa kepastian. Namun dari barisan yang terlupakan ini, lahirlah semangat baru. Banyak mantan Heiho yang kembali ke kampung halaman, lalu bergabung dengan Barisan Rakyat untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Mereka mungkin hanyalah pion dalam strategi militer Jepang. Tetapi jejak Heiho tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Heiho adalah cermin dari betapa beratnya kehidupan rakyat Indonesia di masa pendudukan Jepang, antara harapan, pengkhianatan, dan pengorbanan.